dimarahin orang tuamu? Mungkin kita berbuat salah, jadi mereka memarahi kamu. Terus kamu jadi sedih deh. Setelah itu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu rasa tidak disayangi oleh orang tuamu lagi? Ya, pasti kita akan merasa seperti itu ya. Karena kan orang tua seharusnya menyayangi anaknya, bukan memarahi anaknya. Kesel, sedih karena dimarahin. Tapi apakah kita mau terus kesel dan sedih sama mama papa? Tentu no. Kita perlu saling memaafkan supaya hubungan kita baik lagi sama mama papa. Nah, hal ini mirip dengan keselamatan. Teman-teman, tahu kan keselamatan itu apa? Keselamatan adalah hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Tapi emangnya hubungan antara Allah dan manusia selama ini tidak baik? Begini teman-teman, kalian masih ingat gak dengan apa yang namanya dosa? Iya, dosa. Dosa adalah hidup yang gak mendengar-dengaran kepada Tuhan. Awalnya relasi Allah dan manusia di Taman Eden sangat baik. Namun karena dosa jadi merusak relasi kita dengan Allah. Dosa melawan apa yang Tuhan inginkan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita melakukan hal Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang di Paskah Sekolah Minggu GKY BSD. Tepuk tangan semuanya. Iya, selamat Paskah semuanya. Iya, kami menyambut para orang tua yang boleh hadir pada siang hari ini. Selamat datang papi dan mami, para parents yang sudah boleh mendukung anak-anak untuk boleh beribadah bersama siang hari ini. Nah, ada beberapa hal nih yang Lose mau kasih tahu ya. Lose mau kasih peraturan. Pasang telinganya baik-baik. Kita di sini mau apa sih? Kita di sini mau apa? Ibadah. Kasih sikap yang terbaik waktu ibadah kepada Tuhan. Sikap yang terbaik gimana? Jalan-jalan, maju-maju, ganggu temennya? Enggak. Jadi kasih sikap yang terbaik. Nah, buat para orang tua tadi mungkin sudah ada di layar ya. Minta bantuan para orang tua, khususnya yang duduk bersama dengan anak-anak, minta bantuan untuk boleh menjaga anaknya, untuk boleh mengikuti ibadah dengan baik. Lalu kami juga mohon untuk boleh menggunakan HP dengan bijak ya, supaya enggak mengganggu jalannya ibadah, enggak perlu maju-maju ke depan untuk ambil foto dan sebagainya, supaya ibadah boleh berlangsung dengan baik. Oke, semuanya sudah siap? Are you ready? Sepertinya ada yang masih sibuk sendiri. Are you ready? Good.
ikut. Kita mau ibadah sama-sama ya. Oke. Kamu dimarahin orang tuamu, mungkin kita berbuat salah, jadi mereka memarahi kamu, terus kamu jadi sedih deh. Setelah itu, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu rasa tidak disayangi oleh orang tuamu lagi? Ya, pasti kita akan merasa seperti itu ya, karena kan orang tua seharusnya menyayangi anaknya, bukan memarahi anaknya. Kesel, sedih karena dimarahin. Tapi apakah kita mau terus kesel dan sedih sama mama papa? Tentu no. Kita perlu saling memaafkan supaya hubungan kita balik lagi sama mama papa. Nah, hal ini mirip dengan keselamatan. Teman-teman, tahu nggak keselamatan itu apa? Keselamatan adalah hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Tapi emangnya hubungan antara Allah dan manusia selama ini tidak baik? Begini teman-teman, kalian masih ingat gak dengan apa yang namanya dosa? Iya, dosa. Dosa adalah hidup yang gak mendengar-dengaran kepada Tuhan. Awalnya relasi Allah dan manusia di Taman Eden sangat baik. Namun karena dosa jadi merusak relasi kita dengan Allah. Dosa melawan apa yang Tuhan inginkan. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang bikin kesel orang lain. Dan faktanya semua orang mempunyai dosa. So, karena dosa, semua orang jadi jauh deh dari Tuhan dan tidak bisa berhubungan langsung lagi dengan Tuhan. Ya, terus gimana dong supaya kita bisa dekat lagi sama Tuhan? Supaya kita punya hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Aha, itulah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Kita diselamatkan dengan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu melakukan sesuatu supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Keselamatan diberikan secara gratis loh kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Syaratnya adalah hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kelihatannya mudah sih bagi kita, tapi bagi Tuhan Yesus, keselamatan bukanlah hal yang mudah. Hah, kok bisa sih? Bagi Yesus keselamatan bukan hal yang mudah? Tentu tidak mudah. Untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita, Dia harus membayar hukuman dosa kita yang banyak, yaitu dengan peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, yaitu dengan Dia mati di kayu salib. Hanya orang yang tidak berdosa dapat membayar hukuman manusia yang berdosa. Dan orang itu adalah Yesus. Yesus bisa melakukan hal itu karena Dia adalah Tuhan yang rela meninggalkan tahtanya di surga untuk datang ke dunia dan menjadi manusia seperti kita. Walaupun Yesus menjadi manusia, Dia tidak melakukan dosa loh, sehingga Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menebus kita dari dosa. Bahkan Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi Dia bangkit dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Wah, dengan kematian dan kebangkitannya, Yesus memberikan kita keselamatan yang gratis, sehingga hubungan kita dengan Tuhan kembali menjadi baik dan dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya padanya
ia tidak akan mati untuk selamanya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib adik-adik. Tapi dia tidak terus tinggal di dalam kubur. Dia Bangkit dan hidup selama-lamanya. Sebagai orang yang percaya kepadanya, Lausa mau ajak adik-adik dan papa mama untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Alive Alive Forevermore. Karena dia sungguh bangkit, dia betul-betul bangkit. Alive Alive Forevermore. Duduk kembali. Luar biasa Papa adik-adik. Mama boleh duduk kembali. Silakan duduk kembali. Sungguh Lausa tadi benar-benar semuanya itu semangat. Dari adik-adik Batita, adik-adik TKA, semuanya bernyanyi untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Lausa. Yes, Lausa-Lausanya juga gak kalah semangat Lausa Megan ya. Luar biasa. Lausa. Gimana Lausa kalau kita coba tes dulu dari sisi kanan dan juga sisi kiri kita. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang untuk para parents di sebelah sini. Parents kelas 1 sampai 6. Shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa. Udah gitu ya Lausa ya. Boleh sebelah kiri. Kalau misalkan saya jawab shalom, nanti dibalas shalom lagi ya. Shalom Bapak Ibu dan adik-adik. Oke, semuanya sudah siap Lausa untuk melanjutkan ibadah Raya Paskah pada hari ini. Tapi Lausa, adik-adik semuanya, Lausa mau silent clap dulu. Adik-adik bisa silent clap? Silent clap. Lausa masih dengar ada suara. Kita silent clap sekali lagi ya. Oke? Silent clap. Masih ada suaranya Lausa. Sekali lagi Lausa. Sekali lagi ya. Tapi lebih kecil ya suaranya ya. Adik-adik bisa ya. Lebih kecil lagi suaranya. Silent clap-nya lebih pelan, pelan, pelan. Sambil semuanya ke teman-temannya. Oke ya. Kita silent clap sekali lagi ya. Bisa ya. Silent clap. Aduh, bilangin temennya, kita mau berdoa, kita mau berdoa. Lipat tangan, gimana adik-adik lipat tangan? Lipat tangan, ayo. Lipat tangan, tutup
mata, kita mau doa terlebih dahulu ya. Kita undang untuk Musa Tommy bisa pimpin dalam doa pembukaan. Oke, adik-adik ya, Musa Tommy akan ucapkan satu kalimat. Adik-adik dan papa mama kita semua juga mengulang ya, mengikuti doa yang Musa Tommy pimpin. Kita semua tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus mati menggantikan kami. Hari ini kami bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kebaktian pasca hari ini. Berkati lause, berkati papa mama, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause ada cerita nih. Hari itu adalah hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Dan matahari belum terbit, langit masih sangat gelap. Dan pada suatu hari, murid-murid datang ke kubur Yesus. Dan coba tebak adik-adik, kuburnya sudah kosong, batunya sudah terguling, batu besar sudah terguling, kubur kosong. Dan malaikat pun berkata, Lause Megan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Bayangkan sukacitanya para murid-murid setelah tahu Tuhan sudah bangkit untuk kita seperti yang dijanjikannya. Apakah kalian juga percaya adik-adik? Mari kita angkat pujian My Redeemer Live. Sambil bangkit berdiri dengan semangat, kita katakan My Redeemer Live. I know He rescue my soul. Nyanyi ya semuanya. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Semuanya I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is filled in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner.
duduk semuanya. Wah, Lause Megan, luar biasa. Langsungnya sampai Kita seperti juga lagi olahraga ya, siang hari nih Lause Megan ya. Terima kasih Lause. untuk lagu yang luar biasa dibawakan oleh adik-adik kelas 5 dan 6 yang sudah disiapkan dengan luar biasa ya selama 1 bulan terakhir ini. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui ujian yang adik-adik bawakan tadi. Betul banget Lause. Karena ya Lause ya, kita ini adalah manusia yang sangat dikasihi oleh Allah. Sedemikian dikasihi sehingga Yesus putranya yang tunggal diberikan untuk kita, menebus dosa kita dan bangkit untuk kita Lause. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, namun ada yang tahu lanjutannya? Beroleh hidup kekal. Ya, betul. Mari kita angkat pujian besar cinta Yesus. Karena begitu besar cinta Yesus untuk kita. Betul-betul besar cintanya. Tiada terkatakan. Dia mati tebus dosa. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati selamatkanmu. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan. Dia mati selamatkan. Dia mati selamatkanku. Dia mati selamatkanku. Dia mati selamatkanku. Yes, begitu besar cinta Yesus seperti lagu yang dilantunkan barusan adik-adik kelas 1 dan 2. Dan karena besar cintanya Tuhan, Dia selalu memberikan yang terbaik pada kita Lause Megan. Bagaimana tidak? Dia memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan kita yang berdosa ini yang harusnya menerima hukuman di atas kayu salib. Tapi Dia sudah menggantikan kita semua. Betul Lause. Kristus sudah menggantikan kita. Dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Apakah yang dapat kita berikan sebagai ungkapan syukur kita atas anugerahnya? Tiada yang lain selain kita memberi hidup kita untuknya. Mari kita mengucap syukur lebih lagi, kita ucapkan syukur lebih lagi dan memberikan yang terbaik padanya melalui persembahan sambil menyanyikan lagu Sudahkah Yang Terbaik Diberikan, sebagai satu refleksi untuk kita bisa mengingat sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan
terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Oke. Adik-adik, Lause mau minta adik-adik untuk tenang dulu. Tenang. Ya, yang belum bisa masukkan ke kantong persembahan, amplopnya bisa dimasukkan ke persembahan. Adik-adik bisa tenang dulu. Jangan ada yang ngomong. Kita silent clap lagi ya. Silent clap. Lause masih dengar suara ya. Kita silent clap sekali lagi ya. Silent clap. Oke. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Kita minta untuk Lause Darmawan bisa pimpin kita dalam doa persembahan. Mari anak-anak sekalian kita tenangkan hati. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat siang hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Kau telah mati bagi kami. Dan pada hari ini kami boleh merayakan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat siang hari ini juga Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati persembahan dan uang-uang kami ini Tuhan. Biarlah dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan semua persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong juga memberkati setiap anak-anak yang sudah memberi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Lause. Terima kasih Lause Darmawan. Ya. Nah, adik-adik, mama papa, opa oma, di kesempatan yang spesial hari ini kita berikan waktu untuk merenungkan dan merasakan kembali kasih besar dan karya agung Yesus di kayu salib. Membuat kita semakin percaya Dialah juru selamat satu-satunya yang dapat membawa kita kepada kekekalan. Mari kita kabarkan bahwa kasih Kristus cukup untuk semua manusia. Mari kita nyatakan iman kita dengan mengangkat nyembah Dia melalui pujian We Believe. We believe Jesus is the Son of God. We believe He came to save us on the cross. There's no need for all the world to know His love.
that His love is big enough. Kita percaya bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita besar, sangat besar untuk kasih-Nya untuk kita. Adik-adik, Lausa minta sebelum firman Tuhan, adik-adik coba Lausa mau lihat kunci, pegang kunci. Sekarang pegang kunci di tangan kanan adik-adik. Pegang kunci di tangan kanan adik-adik. Sekarang kunci mulutnya. Klik. Lausa masih dengar ada suara, berarti belum kekunci itu mulutnya. Dikunci lagi. Klik. Klik. Nah, sekarang kuncinya dimasukin ke kantong. Dan jangan ada yang ganggu temennya. Jangan ada yang toel-toel temennya. Oke, bisa ya adik-adik ya? Iya betul Lausa Megan, karena hari ini spesial sekali. Karena ada tamu spesial dari Ibu Anne dan tim Unike yang akan mempersembahkan drama yang adik-adik pasti banget pengen lihat. Jadi saksikan ya. Telinganya dibuka lebar dulu, lebar-lebar telinganya, matanya dibuka. Perhatiin tuh, udah ada yang duduk di sana ya. Halo Ibu Anne. Oke. Kami Waktu dan tempat silakan. acara selanjutnya untuk Ibu Anne. Halo, kenalkan nama saya Ibu Anne. Siapa? Mau panggil Oma Anne boleh, Cici Anne boleh, Kakak Anne juga boleh. Ya, tunggu aku mau kenalan dulu ya. Kan belum pernah ngeliat. Tunggu lihat ya. Halo, kenalan. Halo, ini Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, ini anak-anak. Halo, wah luar biasa ya. Oh di atas juga ada orang, halo. Saya mau tes ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Coba ya, siapa suaranya lebih keras? Haleluya gitu ya. Coba tes. Ibu bapak dulu mau? Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Kalau bapak ibunya ngantuk, anak-anaknya ikut ngantuk. Ya, siap bapak ibu jadi teladan bagi anak-anak. Haleluya. 1, 2, 3. Wih, keren. Anak-anak jangan mau kalah ya. 1, 2, 3. Waduh, keras sekali nih. Coba ini ya. 1, 2, 3. Wah, ini bapak ibu pasti suaranya pelan-pelan ya. Coba jadi teladan. 1, 2, 3. Di atas juga ada. Kita coba ya. 1, 2, 3. Ternyata semuanya hebat-hebat. Karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Semua yang ada sukacita penuh. Semuanya akan bilang haleluya sama-sama ya. 1, bikin gedung ini pecah. 1, 2, 3. Hebat. Nah, anak-anak, saya mau ngetes dong kayak Lause tadi. Apa tadi? Tepuk silent. Oh, silent clap. Coba ya. Musiknya ikut silent ya. Hebat. Ya, sekarang aku mau panggil temanku ya. Kok ada yang udah kenal? Ada yang udah kenal?
Ini dia. Coba, siapa namanya? Baju saya sama bajunya guru sekolah minggu. Warnanya kuning ya. Cuman aku gak punya bando yang binatang-binatang. Iya, gak punya bando binatang-binatang. Apit hari ini mau cerita ya? Iya, aku mau cerita The Art of Salvation. Artinya apa? Bahtera keselamatan, tapi aku gak ngeliat bahteranya di mana sih bahteranya? Ini bahteranya. Emang ini bahtera? Aku sangka ini rumah-rumahan. Oh iya, ini bayangkan itu adalah bahtera ya. Ini ada pintunya nih, di pintu bahtera. Tapi ceritanya bahteranya belum jadi. Kita kan mau ceritanya dari mula. Dari mula? Iya, ceritanya dari waktu anak-anaknya Nuh masih kecil. Karena bahtera itu dibuatnya lama sekali. Siapa yang tahu bahtera dibuatnya berapa jam? Kalau hari ini mengalahkan Nabi Nuh membuat bahtera 1 jam. Tapi sebenar-benarnya dibuatnya berapa tahun? Siapa yang tahu? Aku tahu. Coba dengar, Apit tahu nggak? Aku tahu, dibuatnya 1000 tahun. Wah, kelamaan 1000 tahun. 100 tahun. Jadinya bahteranya dibikinnya lama banget. Iya, dibikinnya lama banget. Nah, kenapa ya harus ada bahtera? Aku juga bingung loh. Kenapa sih kita harus percaya dan taat sama Tuhan Yesus? Nah, hari ini kita mau cerita ya. Apa sih hubungannya bahtera sama kebangkitan? Apa sih? Karena waktu itu ya, kan tadi udah dibilangin dari awal. Waktu Tuhan yang menciptakan manusia baik-baik, ada dosa. Sedih deh. Dosa itu membuat orang-orang jadi jahat. Kenapa jahat? Nggak tahu, kan kamu yang cerita. Karena orang-orang jauh dari Tuhan, tidak tahu yang benar, jadi jahat sekali. Ya, dan coba kita lihat kayak apa kira-kira kejahatan orang-orang di zaman Nuh dan bagaimana pergumulan keluarga Nuh yang waktu itu anak-anaknya masih kecil-kecil. Coba kita lihat ya. Siap? Silent clap. Kita tunggu ya. Sabar menunggu hatiku. Itu ada opa-opa. Wah, jahat sekali itu anak-anaknya. Bapaknya disandung, jadi jatuh. Ada anak-anak Nuh yang belain. Ya, tuh anak-anak dibelain. Bela-belain tapi jadi dorong-dorongan ya. Ibu, tadi aku hanya menegur, tapi dia mendorongku dengan keras. Aku marah sekali. Mengapa aku tidak boleh membalas dia? Supaya dia jerak. Tidak berguna anakku, karena anak-anak Allah tidak seharusnya membalas kejahatan dengan kejahatan.
kita harus hidup berbeda, tidak sama seperti mereka. Kita harus menjadi anak-anak yang taat pada perintah Allah. Anak-anak yang taat, tapi sekelilingnya jahat semua. Terus Nuhnya di mana? Wah, berjalannya waktu, Nuh makin lama makin tua, tapi dia harus mengerjakan bahtera. Tuhan kasih tugas yang sangat besar untuk Nuh. Siapakah aku ini? Dia nggak tahu siapa. Itu Nuh. Dipercaya oleh Allah mengerjakan tugas besar untuk semua manusia. Allah, kau mengenal aku, kau tahu kelemahanku. Namun kalau kau perintahkan, ku akan menjalankan. Tugasnya besar sekali ya. Iya, tugasnya besar. Kok jadi dia tanya siapakah aku ini? Nah, maksudnya siapakah aku ini? Saya bukan siapa-siapa, bukannya arsitek atau apa yang hebat-hebat. Tapi Tuhan suruh bikin bangunan yang besar. Tapi Nuh mau taat ya. Iyalah, Nuh mau taat. Tapi enggak mungkin ya mengerjakan pekerjaan yang begitu besar kalau gak dibantu sama istri dan anak-anaknya ya. Seorang kepala keluarga dikasih panggilan sama Tuhan, pasti harus didukung oleh istri dan anak-anaknya. Wah, ternyata panggilan untuk keluarga tidak mudah ya. Enggak mudah. Coba kita lihat gimana istri dan suami dan istri saling mendukung ya. Istrinya siapa sih? Ya Ibu Nuh lah. Hah, Ibu Nuh? Bukan Ibu Nuh. Ibu Nuh. Oh, aku sangka Ibu Nuh. Suamiku sayang, aku mengerti betapa sulit tugasmu. Bukan dukung apapun yang kau perlu, bukan
sama sekali. Karena tugas ini besar. Anak-anak Nunyi juga udah besar ya? Iya, anak-anaknya sudah besar. Tapi pasti banyak pergumulan ya. Anak remaja apalagi, anak muda ya. Yafet, Bapak tahu ini tidak mudah untuk kamu. Sampai kapan kita harus membangun Batra ini, Pak? Sampai kapan aku harus menjadi anak yang berbeda dari anak-anak yang lain? Mereka semua sama seperti kamu. Tapi tidak semua keluarga mendapat kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia itu tidak mudah. Tapi percayalah, taat itu indah. Dengan iman kita menjalani. Mungkin kita belum bisa lihat sekarang. Tapi Tuhan berjanji, segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang adalah waktunya bekerja. Ayo kita selesaikan Batra ini. Bapak Ibu harus menguatkan anak-anaknya waktu lemah ya. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja, selesaikan Batra. Walau lama selesainya. Pekerjaan yang berat ya. Iya. Pengen lihat yuk isinya Batra yuk. Kita ngintip yuk. Kerja di Batra Tuhan. Kerja, 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 kerja di Batra Tuhan. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja, selesaikan Batra. Walau lama selesainya. Ayo kerja, janganlah lelah. Kerja, 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 kerja di Batra Tuhan. Kerja, 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 kerja di Batra Tuhan. Besar juga ya Batranya. Iya besar ya. Kenapa sih mesti besar-besar? Kan orangnya cuma 8. Oh, tapi kan mereka harus makan, mesti masukin makanan. Emangnya berapa lama di Batra? Bisa 1 tahun lebih barangkali. Terus habis itu mesti ada tempat buat binatang. Heh, iya kan? Batrano ada binatang-binatang. Gajahnya masuk, masuk. Kuda masuk, zebra masuk. Tapi mana ya binatangnya ya? Kalau terus gimana bawa binatangnya ke dalam Batra? Ngumpulin binatangnya gimana susah? Nah itu luar biasa ya pekerjaan Tuhan ya. Mana binatangnya ya? Binatangnya masuk nggak ya? Oh, tuh dia binatang-binatangnya datang. Yuk kita ke sana yuk. Yuk lihat. Lihatlah jauh di sana. Hai, binatangnya datang. Berdatangan dari gunung dan lembah menuju ke Batra. Kodok dan kelinci melompat. Hop hop hop, hop hop hop. Monyet berjoget dan ular merayap. Ini ada gajahnya. Gajahnya kecil. Bagai cara jalannya. Ada babi. Nanti dimakan nggak babinya? Oh, jangan dimakan. Merayap atau melompat menuju ke Batra. Kura-kura berjalan perlahan. Berlari dengan cepat. Harimau yang seram, kucing yang lucu. Sungguh-sungguh mengagumkan. Ini ada kuda zebra. Aku melihat binatang berdatangan tanpa ragu dan bimbang menuju ke Batra. Nah, binatangnya sekarang di bawah masuk. Silakan masuk binatang-binatang.
binatangnya udah lapar deh. Binatangnya mau makan siomay. Binatangnya lapar ya. Jadinya mereka mesti masukin makanan binatang. Oh iya ya, pasti mesti masukin makanan binatang. Kalau nggak nanti saling memakan. Saling makan gimana ya? Wah, pekerjaan yang berat mesti dikerjakan oleh mereka, harus taat. Binatang aja taat ya. Iya ya, binatang taat ya. Tapi manusia itu susah sekali loh. Apalagi ternyata tidak semua orang mendukung proyek besar ini. Pasti ada yang sebel-sebel ya. Sebel-sebel apa? Ada yang nggak suka dengan mereka. Oh iya, kalau yang nggak suka sama mereka bagaimana nih? Coba kita lihat, ada nggak yang menentang pekerjaan mereka? Coba kita lihat. Tuh ada yang cemberut. Ada apa ini? Hai Kushi, senang sekali kamu datang. Lihatlah, binatang-binatang ini datang secara ajaib. Akhirnya, apa yang kita tunggu bertahun-tahun datang juga. Allah berfirman, dalam beberapa hari lagi hujan akan turun. Mungkin hari ini, karena sekarang sudah hari ke-7 sejak Allah menyuruh kita memasukkan binatang-binatang ini. Ah, omong kosong. Siapa yang izinkan kamu lakukan ini? Keonaran besar sudah terjadi di negeri ini. Kacau, kacau, kacau. Ayo, mari teman-teman, kalau kalian percaya, mari masuk dalam bahtera kami. Apa? Barang binatang? Yang bener aja. Gak mau ah, bau. Ayo, mari masuk lewat sini teman-teman. Ayo masuk. Kalau sama kamu, bolehlah. Tapi kalau bareng sama kamu, boleh sih. Ih, kalau mau masuk, lewat sana aja. Gak mau ah, apaan sih? Maaf Bung, bahtera ini hanya untuk mereka yang percaya kepada Allah. Dan jangan ganggu istri saya. Loh, emang kenapa? Pergi sana, jangan ganggu istri saya. Kalau aku mau gimana? Waduh. Pergi. Wah, berantem. Woi, woi. Kok jadi berantem? Hei kalian, pergi, ayo pergi. Hei, pergi. Pergi. Jangan ganggu keluarga Nuh. Jangan balik lagi. Macam-macam saja. Terima kasih Nimrod. Saya bersyukur kamu satu-satunya yang percaya pada kami. Lihat Nimrod, binatang-binatang sudah masuk dan sebentar lagi hujan datang. Saya harap kamu bisa ikut kami. Sam, sekalipun aku menolongmu tadi, jujur, aku juga bingung dengan apa yang keluargamu lakukan. Berikan aku waktu sedikit. Mau kemana? Lautnya pun tidak ada. Sam, dalam semua hal, aku merasa kamu sangat waras. Tapi hanya dalam hal ini saja, aku rasa keluargamu agak gila. Itu kan kata orang banyak tentang kalian, Sam. Tapi aku kan tetap sahabatmu, Sam. Nimrod, aku sangat berharap pada saat hujan datang, kamu cepat-cepat ke sini. Hujan? Sam, aku sulit sekali percaya kepada semua yang ayahmu katakan. Ini tidak masuk dalam akalku, Sam. Sampai saat ini, daerah ini selalu aman dan tidak pernah banjir. Coba, dari mana datangnya air untuk kapal ini, Sam? Kamu masih belum percaya, Nimrod? Itu bukan kata ayahku semata. Itu adalah kata Allah. Maaf, Sam.
kamu tetap temanku, sahabatku. Tapi Allahmu bukan Allahku. Maafkan aku ya, Sam. Wah, kecewa sekali. Iya, ya. Kadang-kadang mungkin kalian juga punya teman seperti itu ya. Percaya pada kita, tapi tidak percaya pada Allah kita. Terus akhirnya melemahkan hati kita. Melemahkan hati kita, membuat kita kecewa. Ya, ternyata tidak semua teman yang punya hati kepada Tuhan yang sama. Bisa juga ada orang yang percaya tapi tidak taat. Iya ya, tahu tapi nggak percaya. Sedih ya kalau cuman sendirian begitu. Itulah mungkin yang digumulkan mereka. Adakah satu orang saja yang hidup menyembah Allah? Ataukah memang hanya kita saja berjuang untuk taat di dunia? Adakah satu orang saja yang dapat jadi teman kita? Ataukah memang hanya kita saja yang tetap menyembah Allah? Tetaplah setia anak-anak Allah. Allah akan bertindak tepat waktunya. Tetaplah percaya dan taat perintah, karena Allah beserta kita. Walaupun hanya kita saja yang hidup menyembah Allah, aku kan tetap setia pada Allah, karena ku tahu taat itu indah. Kami mau setia hanya pada Allah. Allah akan bertindak tepat waktunya. Tetaplah percaya dan taat perintah, karena Allah beserta kita. Kami mau setia hanya pada Allah. Allah akan bertindak tepat waktunya. Tetaplah percaya dan taat perintah, karena Allah beserta kita. Karena Allah di pihak kita. Karena Allah beserta kita. Wah, penting sekali ya keluarga ya. Iya, coba kalau keluarganya enggak kompak, kalau keluarganya tidak saling menguatkan, waktu sekeliling tidak percaya, bagaimana? Tapi papa mamanya juga menguatkan anak-anaknya, jadinya semuanya kuat. Ya, Bapak Ibu diundang di sini bukan cuma nonton anak-anak, tapi juga untuk diingatkan ya. Bapak Ibu harus menjadi kepala keluarga, imam dalam keluarga yang menguatkan anak-anak. Karena tantangan zaman ini berat. Berat loh, berat banget loh. Kalau aku sih enteng. Karena kamu boneka ya. Tapi tantangan itu berat, multimedia dan sebagainya. Tapi kenapa? Tapi kalau udah bikin bahtera gini besar, Iya. binatangnya udah masuk. Iya.
tapi hujannya nggak datang-datang. Wah, kalau sampai hujannya nggak datang-datang, gimana? Tapi mereka harus percaya kan? Kira-kira datang nggak hujannya? Datang nggak hujannya? Wah, kalau Tuhan udah bikin 100 tahun, Bahtera taunya hujannya nggak datang-datang. Capek deh. Coba kita lihat. Waktunya ternyata tiba. Awan sangat gelap di sebelah sana. Apakah ini waktunya? Wah, hujan kali ini berbeda. Waduh. Hujan. Ayo masuk. Ayo, semua masuk. Masuklah dulu. Aku menunggu Nimrod. Sam, masuklah. Kita tidak punya kuasa untuk menyelamatkan, tapi kita punya kewajiban untuk taat. Marilah masuk. Kita tunggu dari dalam. Nimrod! Nimrod! Marilah, Sam. Nimrod! Sam, kita harus masuk sekarang. Nimrod, tidak ada waktu Nimrod. lagi. Sam, Nimrod! Sam, aku datang, Sam. Sam, tunggu aku, Sam. Sam, Sam, bukakan pintu, Sam. Sam, bukakan pintu, Sam. Ini aku temanmu, Sam. Nimrod, Sam, bukakan pintu, Sam. Tolong, Sam. Sam, ya, Sam. Tes. Waktu kamu tahu cerita Nabi Nuh, kamu tahu ada 8 orang yang diselamatkan ya. Tapi kita sering lupa, di luar 8 orang itu binasa. Ada banyak yang tenggelam, banyak yang binasa. Coba kita lihat di gambar ya, PowerPoint-nya, teman-teman. Kalau kita tidak tahu betapa hebatnya kuasa dosa, kalau kita tidak tahu betapa hebatnya akibat daripada dosa, kalau kita tidak tahu betapa dahsyatnya akibat ketidaktaatan, kalau kita tidak tahu betapa besarnya anugerah keselamatan. Anak-anakku sekalian, pada waktu zaman Nuh, Tuhan mengirimkan bahtera. Di dalam Kejadian 7 ayat 23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata, semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama di dalam bahtera itu. Kalau waktu itu Bapak, Ibu, keluarga Anda, anak-anak hidup di zaman itu, kamu ada di mana? Pastilah kita semuanya mati. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa selamat dari hukuman neraka? Tidak ada lagi air bah, tetapi upah dosa adalah maut.
Jangan lupa, kalau kita tidak tahu betapa dahsyatnya kuasa dosa, kita tidak tahu betapa dahsyatnya hukuman itu, kita tidak tahu betapa luar biasanya anugerah Kristus. Anak-anakku sekalian, suatu saat nanti Kristus akan datang kembali, dan disitulah kita tahu siapa yang diselamatkan, siapa yang binasa. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anak-anakku sekalian, saudara-saudara, ini nggak bisa dihindari. Kita semua akan mati, tetapi permasalahannya apakah kita bisa mencapai Allah hidup yang kekal dengan amal pendidikan, sekolah pinter-pinter, kesalehan, persembahan yang banyak, perbuatan baik? Nggak nyampe. Nggak bisa kita bisa mendapatkan hidup kekal dengan kekuatan kita. Nggak bisa. Kamu bilang, tapi kan saya nggak pernah membunuh, saya kan nggak pernah mencuri, saya cuma cubit dedek. Tapi saya nggak pernah berbohong, padahal saya lagi berbohong waktu saya bilang saya nggak pernah berbohong. Berapa kali kamu perlu berbuat dosa untuk disebut anak berdosa? 1 kali. Allah begitu kudus. Semua orang berbuat dosa, upah dosa adalah maut, hukuman itu pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa percaya Yesus dapat menyelamatkan dari maut? Kenapa kamu harus jadi anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus? Kenapa harus Yesus? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Semua bilang sama-sama, 1, 2, 3. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah sebabnya kita rayakan hari ini kebangkitan Yesus. Yesus satu-satunya yang pernah masuk ke dalam kerajaan maut. Injek-injek kuasa iblis, kalahkan maut, dan dia bangkit pada hari ketiga. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena itu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Kristus telah bangkit dari kematian. Kristus telah mati karena dosa kita. Anak-anakku sekalian, seharusnya kita semua ini seperti di zaman Nuh. Tadi ada yang bilang, mati kita semua. Mati kita semua. Tetapi Kristus sudah menanggung semuanya. Dan Kristus sudah bangkit. Anak-anakku sekalian, sekarang tadi kan dibilang, Ibu Nuh dari awal bilang, taat itu indah. Kalau anak-anak Nuh tidak taat, tidak ikut masuk ke dalam bahtera, mereka juga tidak akan selamat, bukan? Betul nggak? Walaupun anaknya Nuh. Siapa di sini anak majelis? Siapa di sini anak guru sekolah minggu? Siapa di sini anak pendeta? Keselamatan gak bisa nebeng. Kamu bilang, papa mama saya kan majelis. Tapi kamu sendiri bukan murid Kristus. Kamu mendapatkan keselamatan? No. Kamu sendiri harus taat dan percaya pada Kristus. Taat untuk apa sih? Taat untuk apa? Hanya Yesus Kristus yang bisa membawa kita kepada Allah. Jadi taat untuk apa? Terima anugerah. Ya, seperti tadi, pintu masih terbuka. Mari masuk, Nimrod, ayo masuk.
Nimrod bilang apa? Enggak, aku nggak percaya. Bagaimana bisa? Nggak ada mungkin, hujan nggak mungkin. Dengan akal sendiri mengatakan nggak mungkin. Pintu masih terbuka. Bapak ibu anak-anaknya masih hidup, masih sehat. Anda masih hidup, masih sehat. Pintu masih terbuka. Tapi suatu saat pintu akan tertutup dan firman Tuhan mengatakan pintu yang sudah terbuka, yang terbuka tidak bisa ditutup oleh manusia, yang ditutup oleh Allah tidak bisa dibuka oleh manusia. Teman-temanku sekalian, hari ini adalah kesempatan. Hari ini kesempatan. Pintu masih terbuka. Jangan tunggu pintu itu tertutup. Kita gedor-gedor, buka. Tidak bisa lagi. Sekarang waktu pintu masih terbuka, siapa yang berkata, inilah kesempatan. Anak-anak, kita sering main-main sama dosa. Enggak anggap serius dosa. Kita main-main dengan ketidaktaatan. Kita enggak anggap serius taat itu. Teman-temanku sekalian, hari ini kesempatan kalau kamu dalam hati kamu bilang, iya taat itu susah. Karena saya ini manusia berdosa. Tapi saya nyesel. Kalau kamu bisa nyesel, sudah ada anugerah. Waktu kamu menyesal, bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau bertobat. Saya nyesel saya bohongin papa mama saya. Saya nyesel saya jahat sama adik saya. Papa-papa yang jahat sama ibunya anak-anak. Nyesel. Ibu-ibu yang membuang-buang waktu dan tidak ngurus anak. Nyesel. Tapi kalau sudah nyesel, yang namanya bertobat adalah berbalik. Meninggalkan. Mari kita nyanyi sama-sama. Hari ini satu kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin gak ada hari esok. Aku tidak akan melewatkan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama sambil bilang sama Tuhan, Bapak, Ibu, anak-anak semua, segala usia, opa, oma. Hari ini suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Aku tak akan melewatkan. Ku harus datang pada Tuhan hari ini, saat ini. Ku datang dengan penyesalan hari ini, saat ini. Ku datang sebagai anak Tuhan. Silakan semuanya tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Saya mau bertanya pada Bapak, Ibu, anak-anak semua. Siapa yang hari ini Anda tertegur dari firman Tuhan yang sudah dimainkan di dalam bentuk drama tadi? Kalian tertegur dengan satu hal dan kalian merasa saya menyesal. Saya menyesal karena saya tidak taat. Dan saya mau minta tolong Tuhan, kuatkan saya supaya saya bisa menggunakan masa yang penuh kesempatan ini. Bapak Ibu yang melewatkan banyak waktu tidak mendidik anak-anak dengan baik. Anak-anak yang tidak menganggap penting untuk taat. Kalian menyesal dan mengatakan hari ini kesempatan. Siapa yang mengatakan demikian? Boleh sambil menundukkan kepala, sambil tutup mata, kalian angkat tangan. Bapak Ibu juga boleh angkat tangan. Sebagai suatu pernyataan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi yang mengatakan hari ini ada penyesalan?
Saya tahu saya tidak serius, tidak menganggap berharga kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Tidak saya anggap berharga. Dan hari ini saya dibukakan, diingatkan. Siapa lagi? Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sambil pegang tangan di dada, taruh tangan Anda di dada. Hari ini suatu kesempatan. Boleh ikut nyanyikan lagu ini sama-sama. Yang Tuhan berikan, aku tak akan melewatkan. Ku harus datang pada Tuhan hari ini, saat ini. Ku datang dengan penyesalan hari ini, saat ini. Ku datang sebagai anak Tuhan. Nyatakan penyesalan Anda hari ini, saat ini. Ku datang dengan penyesalan hari ini, saat ini. Ku datang sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak, seperti tadi saya katakan, keselamatan gak bisa nebeng. Ya, kamu harus punya keputusan pribadi, mau percaya atau enggak sama Tuhan Yesus. Mau enggak taat menjadi murid Tuhan Yesus. Waktu mau taat menjadi murid Tuhan Yesus, berarti kamu juga berani untuk meninggalkan hidup yang lama, memulai hidup yang baru sebagai murid Tuhan Yesus. Saya mau bertanya kepada anak-anak, apakah kalian mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Bagi kalian tadi sudah mengatakan saya menyesal, tapi hari ini saya mau menyatakan saya mau mengambil keputusan menjadi murid Tuhan Yesus. Siapa yang mengatakan demikian boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Siapa lagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Taat tidak mudah. Karena itulah Kristus mati dan bangkit untuk memberikan kemenangan. Sehingga barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, dia akan diberikan anugerah untuk hidup yang baru. Siapa yang mau mengatakan saya mau diubah oleh Tuhan Yesus, saya mau menjadi anak yang baru, yang berbeda. Bapak Ibu, adakah dari antara Bapak Ibu yang selama ini belum terima Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, tetapi hari ini Bapak Ibu ingin mengatakan saya dulu nih, saya bapaknya, saya duluan, saya ibunya, saya duluan. Karena kalau bukan saya sebagai orang tua, siapa yang dapat bimbing anak-anak saya? Siapa Bapak Ibu yang mengatakan demikian? Silakan taruh tangan Anda di dada. Kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati.
besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekarang saya mau tantang saudara-saudara semua, Bapak Ibu dan anak-anak, mulai dari yang dewasa. Siapa yang mengatakan hari ini akan menjadi momen yang pertama kali perubahan dalam hidup saya? Saya punya tekad dalam hati yang saya mau serahkan sama Tuhan. Saya mau membiarkan Kristus yang bangkit menguasai saya. Saya mulai dari dewasa. Bolehkah Anda yang mengatakan hari ini keputusan saya, bolehkah Anda berdiri di tempat? Saya akan berdoa untuk saudara. Tidak mudah untuk orang dewasa, lebih mudah untuk anak-anak. Tapi maukah Anda mempunyai hati jiwa seperti seorang anak yang dengan tulus, dengan leluasa berlari-lari datang pada Kristus? Silakan, jikalau ada orang dewasa yang hari ini mau mengambil suatu keputusan untuk mengikut Kristus dengan serius, taat, menerima anugerahnya, silakan berdiri tempat. Yang kedua, saya memberikan kesempatan bagi anak-anak yang besar, anak-anak remaja, anak kelas 6. Siapa yang mengatakan saya mau serius hari ini menjadi murid Kristus? Selagi pintu masih terbuka, bolehkah Anda angkat tangan? Anak-anak yang kelas 6, silakan angkat tangan. Kelas 6, puji Tuhan. Anak-anak yang sudah angkat tangan kelas 6, bolehkah berdiri di tempat? Saya tanya yang kedua kali, anak kelas 5 yang mengatakan saya hari ini mau serius, enggak nebeng iman. Saya mau percaya sama Tuhan Yesus. Saya mau hidup serius menjadi murid Kristus selagi pintu masih terbuka. Kelas 5, angkat tangan. Kelas 5. Oke, terima kasih. Bolehkah yang sudah angkat tangan, boleh dan sudah berdiri, boleh maju ke depan? Saya mau berdoa untuk kalian. Kita nyanyi sekali lagi, Yesus sahabatku. Bapak Ibu, bahkan guru-guru mungkin yang mau maju untuk mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga Anda, boleh juga ikut maju ke depan. Yesus sahabatku. Bapak Ibu yang mau mendoakan anak-anak juga boleh maju ke depan. Di bagiku besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai silakan berlutut, ku besar nanti, sampai aku mati, ku bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku maju-maju kasih, sampai aku mati, bukan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Bapak Ibu, anak-anak, guru-guru sekolah minggu, setiap kali ada anak-anak yang maju ke depan, hati saya terharu. Mungkin ada di antara kalian yang maju asal maju, karena temen ikut maju. Tetapi saya yakin ada di antara kalian yang serius. Bu Ana tahu tantangan kalian menjadi anak yang taat itu gak gampang, betul gak? Zaman kalian lebih sulit. Ada media, gadget, kalian terus diomelin sama guru sama orang tua, pegang gadget terus menerus. Tetapi seolah-olah gadget itu gak bisa lepas dari tangan kalian, nempel terus.
Tutup mata masih pikirin games. Tutup mata masih pikirin gambar-gambar porno yang mungkin gak sengaja kamu lihat. Gak gampang. Bapak Ibu tahu betapa sulitnya anak-anak berjuang seperti anak-anaknya Nuh berjuang untuk hidup kudus, nggak gampang. Tapi hari ini yuk, Ibu Ana mau ngajak anak-anak sekalian tidak dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Mau minta Tuhan tolonglah saya. Mau? Saya ngajak kalian semua tangan kiri di atas. Yang lain kalau mau ikut juga boleh. Tangan kiri di atas. Taruh di depan kamu kayak buku, kayak iPad. Tangan kanan sekarang ke atas jarinya. Kayak apa namanya tuh pensil. Apa sih namanya yang buat iPad itu? Pen ya. Oke. Sekarang boleh nggak kamu tulis semua dosa-dosa, semua yang kamu rasa kejijian bagi Tuhan, yang kamu rasa Tuhan gak suka, tulis di iPad buatanmu sendiri. Tulis. Dirimu sendiri ya. Oke, sudah tulis. Sekarang iPad-nya ditutup. Serahkan pada Tuhan. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak Ibu, anak-anak kita doa buat teman-teman di sini. Guru-guru tolong doakan anak-anakmu. Ikuti Ibu Ana berdoa. Tuhan Yesus, saya tidak kuat. Di tangan kiri saya ada kekuatan iblis yang besar, kekuatan dosa yang kuat, yang menarik saya terus-menerus, yang menggoda saya terus-menerus. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan kebangkitan Tuhan memberikan saya kemenangan. Tuhan ampuni saya, Tuhan bersihkan saya dari dosa. Tuhan terimalah saya kembali. Saya mau serahkan hidup saya dengan kekuatan dari Roh. Saya mau menjadi anak yang menang. Anak-anak, buka tangan kiri kamu seperti serahkan pada Tuhan, dan letakkan tangan kamu dua-duanya di dada. Kita nyanyi lagi lagu Yesus Sahabat. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingati Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Anak-anak boleh lihat ke Bu Ana sebentar. Lihat saya. Waktu lagi berdoa, Ibu Ana berpikir, yuk kita doa buat papa mama kita yuk. Ada nggak di antara kalian yang papa mamanya lagi berantem? Ada nggak di antara kalian yang papa mamanya belum percaya Tuhan Yesus? Ada nggak dari kalian yang punya papa mama baik, tetapi kamu nyusahin hati papa mama terus? Banyak yang angguk-angguk. Kita berdoa yuk untuk papa mama ya. Kita berdoa. Ikuti semuanya, ikut ya anak-anak. Ikuti Ibu Ana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
nggak hanya mati, Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Artinya saya juga bisa ditolong Tuhan, menang atas dosa, mendapatkan keselamatan. Tuhan, saya berterima kasih bisa berdoa buat papa mama yang lagi berantem. Tuhan tolong supaya papa mama bisa saling mengampuni, sayang-sayang lagi. Saya berdoa untuk papa mama yang belum percaya Tuhan Yesus. Anugerahkanlah iman supaya mereka juga selamat. Kami mau berdoa untuk papa mama yang lagi sedih, kecewa karena punya anak saya yang bandel, yang bikin susah hati orang tua. Tuhan hiburkan. Dan tolong saya, mulai hari ini saya mau hidup menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Kita nyanyi Yesus sahabatku sama-sama. Anak-anak boleh kembali ke tempat. Yesus sahabatku. Kita bangkit berdiri. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian, semuanya tenang. Bapak Ibu, kita berdoa untuk anak-anak kita ya, guru-guru. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih kecil. Tantangan hidup mereka banyak. Mungkin lebih banyak dari tantangan hidup kami ketika kami masih kecil. Tuhan, kami mau berdoa. Tolong Tuhan, peganglah anak-anak kami sejak sekarang sampai mereka besar, sampai mereka mati. Jangan biarkan satupun dari antara mereka yang lepas dari Tuhan, tersesat. Kami berdoa ya Tuhan, berilah iman, berilah kesetiaan, berilah kemampuan untuk taat. Roh Kudus, bersama-samalah dengan anak-anak kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang lagi mengumpulkan kami di rumah Bapa yang kekal. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan kepada guru sekolah minggu. Oh ya. Teman-teman dari Taat Itu Indah mau maju ke depan, mau nyanyi sama-sama. Mari kita sambut teman-teman dari tim Taat Itu Indah menyanyi Taat Itu Indah.
keluarga Nuh dan teman-teman. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Kita belajar nyanyi sama-sama ya sama mereka ya. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan gerakan sama-sama. Yuk goyang, ikut goyang sama aku. Ayo binatang goyang, binatang udah ngantuk. Nyanyi ya. Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Sekali lagi. Ayo yang di depan goyangnya mana? Taat itu indah bagai sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah sebagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah semuanya. Ayah, belum diajarin bubarnya kemana, ke depan apa ke belakang? Oh di sini. Oke, kita sama-sama berdoa ya. Masih dalam posisi berdiri. Kita berdoa menerima berkat Tuhan. Mari kita semuanya berdoa. Di hari Paskah tahun ini, Tuhan mengingatkan kami masih ada kesempatan untuk taat. Di Paskah kali ini kami diingatkan untuk belajar taat seperti Kristus yang taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, biarlah kami mau membuka hati kami, menerima anugerah Tuhan dan menjalani ketaatan dengan sukacita, karena kami percaya dengan taat kami bisa melihat janji Tuhan yang indah. Kiranya kami boleh pulang bersama dengan keluarga kami dengan anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan MC. Oke. Terima kasih untuk pelayannya bagi tim Yunika dan Ibu Ana. Kita beri tepuk tangan yang meriah yuk. Luar biasa. Silakan duduk dulu. Dipersilakan untuk duduk. Gimana, happy nggak nih hari ini? Happy nggak? Aduh, nggak kedengeran. Jangan-jangan tadi ada macan, ada gajah. Adik-adik takut lah, bukannya happy. Happy nggak? Happy.
Jadi ibadah Paskah pada hari ini sudah selesai. Adik-adik, supaya kondusif, Lause mau minta jadi urutan dari belakang dulu. Jadi nanti ada souvenir dari Lause di sana. Ada di pintu sebelah kanan dan juga pintu sebelah kiri ya. Oke, perhatiin ya, Lause mau bacain yang pintu kanan siapa dulu, yang pintu kiri siapa. Oke? Oke. Bagian belakang kelas 6. Yang merasa kelas 6 angkat tangannya. Kelas 6. Yang kelas 6 silakan menuju ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang kelas 4 angkat tangan kelas 4. Berdiri dulu, Iya, lalu bisa keluar ya